Rahayu Japar dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Puluhan ternak terserang penyakit mulut dan kuku. Pemda Lombok Barat gencarkan vaksinasi. Edarkan narkoba di lingkungan tempat tinggalnya. Seorang pemuda di Lombok Timur diringkus polisi. Bangkitkan ekonomi di musim penghujan, petani di Lombok Barat sukses membudidaya aneka bibit buah dengan cuan puluhan juta per bulannya. Seorang pria bernama Tarmizi, warga Aikbal, diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Timur karena diduga mengedarkan narkotika di lingkungan tempat tinggalnya. Tersangka ditangkap atas laporan masyarakat yang curiga rumahnya dijadikan tempat bertransaksi narkoba. Polisi menyita barang bukti 32 gram sabu-sabu dan timbangan digital yang disembunyikan di tumpukan sampah di halaman rumahnya. Selain mengedarkan narkotika karena tergiur keuntungan, tersangka juga merupakan pengguna narkotika. Untuk lokasi TKP-nya ada di Aikmal. Untuk barang bukti yang kita amankan ada brutonya 32 gram. Namun untuk sementara masih kita lakukan penyelidikan terkait untuk kenaikan di tersangkanya. Untuk yang kita amankan sendiri belum pernah kita tangkap sebelumnya ataupun dari tempat lain, jadi sementara bukan residivis. Polisi masih melacak asal-usul narkotika yang diedarkan tersangka, sementara akibat perbuatannya, Tarmizi dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Mutadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Seorang pelajar berinisial E 16 tahun diringkus Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena diduga membuang bayinya di sungai tak jauh dari tempat tinggalnya. Tersangka ditangkap atas temuan jasad seorang bayi dalam sebuah tas sekolah di Sungai Ancar, Kecamatan Sadubaya yang diduga merupakan hasil hubungan gelap sepekan lalu. Penangkapan pelaku dari hasil penelusuran identitas pelajar yang ada di dalam tas sekolah yang digunakan membungkus sang bayi malang. Dari hasil pemeriksaan, pelaku nekat membuang bayinya karena takut kehamilannya diketahui oleh orang tua dan warga kampungnya. Tersangka mengaku melahirkan sendiri sang bayi di kamar mandi kemudian membuangnya ke sungai. Untuk pengungkapan sendiri di sini pada saat itu ditemukan ada kertas di dalam tas berwarna hitam tersebut. Notabene tas tersebut adalah tas sekolah milik daripada terduga pelaku. Di situ juga kita dapat catatan-catatan daftar pelajaran. Selain itu juga dalam selipan di dalam tas tersebut kami temukan fotokopi KTP. Dari situlah kami tindak lanjuti. Untuk hasil interogasi sendiri benar si anak mengakui perbuatannya, di mana kehamilannya tersebut takut diketahui oleh orang lain, sehingga pada saat proses lahirannya pun dia melakukannya sendiri di kamar mandi dalam rumahnya. Polisi masih melacak laki-laki yang diduga menghamili pelaku. Atas ulahnya, tersangka akan dijerat pasal 341 KUHP tentang penelantaran bayi dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Seorang pria berinisial MSZ menyerahkan diri ke kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada Jumat akhir pekan lalu. MSZ merupakan salah seorang pelaku yang terlibat dalam kasus korupsi bantuan kredit usaha rakyat Kursapi bagi petani yang direalisasikan salah satu bank pemerintah pada tahun 2021 sampai 2022.
Ia menyerahkan diri setelah 3 kali mangkir usai ditetapkan tersangka dan sempat melarikan diri ke Kalimantan, Jakarta, dan Bogor. MSZ menghilang usai upaya pra-peradilan yang diajukannya di Pengadilan Negeri Mataram dinyatakan kalah. Dalam perannya, MSZ merupakan off-taker yang bertugas mengumpulkan identitas 164 warga yang diajukan ke pihak bank dengan masing-masing seharusnya mendapatkan 50 juta rupiah. Kemudian bahwa tersangka MSZ ini telah 3 kali kita undang, kita panggil secara patut dan layak untuk dilakukan pemeriksaan, akan tetapi tersangka tetap mangkir dari panggilan penyidik. Bahkan yang bersangkutan sempat melarikan diri dari kota Mataram. Adapun pada saat yang bersangkutan, pertama kita nangkep yang di Lombok Tengah ya, yang di Lombok Tengah tersebut, ya. Nah, posisi yang bersangkutan ada di Kalimantan Selatan. Setelah itu yang bersangkutan pindah bergerak ke Jakarta, kemudian ke Bogor. Selain menangkap 4 pelaku korupsi kurs sapi, Kejaksaan Tinggi juga masih memburu seorang off-taker lainnya yang juga turut dalam persengkokolan jahat tersebut. Para tersangka dijerat pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara atau denda 200 juta rupiah. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Seorang kurir sebuah jasa pengiriman barang bernama Saparudin berusia 21 tahun asal Desa Girisasa, Kecamatan Kuripan diringkus aparat Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Barat karena diduga mencuri paketan ponsel milik konsumen. Tersangka ditangkap atas laporan kantor jasa pengiriman tempatnya bekerja yang kehilangan 1 dus paketan berisi 10 unit ponsel yang sedianya dikirim ke alamat pemiliknya. Polisi menyita 10 unit ponsel yang dikuasai tersangka sebagai barang bukti kejahatan. Saparudin sebelumnya diminta kantornya mengambil sebuah paketan yang salah dikirim oleh kurir lain. Namun setelah diambil, pelaku malah membawanya pulang dan tidak mengembalikannya. Karena dirugikan harus membayar kerugian hingga 15 juta rupiah atas kehilangan barang konsumen, jasa pengiriman tersebut melaporkannya ke polisi. Pelaku ini merupakan salah satu karyawan di cabang atau agen perusahaan ekspedisi ini. Kemudian dia menyadari bahwa 10 HP ini bukan merupakan wilayahnya, merupakan salah kirim. Melihat kesempatan itu, pelaku kemudian mengambil dan menguasai barang tersebut. Tersangka mengaku berniat mengambil ponsel tersebut untuk dijual, namun keburu ditangkap polisi. Alasan yang mengambil? Iya, kenapa? Karena ada kesempatan. Karena ada kesempatan. Terus itu bawa kemana HP itu? Bawa pulang. Bawa pulang. Sudah sempat sudah jual, sudah gunakan atau apa? Tempat saya jual. Belum sempat dijual. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal pencurian dan penggelapan dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan.